Al-Nashi Al-Akbar. Al-Rad ala Al-Nasara min fi al-Makalat, tentang doktrin-doktrin melawan orang Kristen. 1. Abdallah menyebutkan bahwa umat Kristen memiliki perbedaan, terutama antara Unitarian dan Trinitarian. Kaum Trinitarian percaya bahwa Sang Pencipta ada sebagai 3 hipostasis dan 1 substansi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka berpendapat bahwa Bapa sumber Putra dan Roh Kudus tetapi tidak lebih tinggi dalam esensi, menegaskan bahwa ketiganya setara. Putra disebut sebagai firman Sang Pencipta, dan Roh Kudus disebut sebagai kehidupannya. Ini adalah kepercayaan umum di antara komunitas tersebut, kecuali beberapa perbedaan pendapat yang akan dibahas kemudian. 2. Komunitas tersebut percaya bahwa Sang Putra adalah firman dan bahwa ia hadir dalam diri manusia sempurna yang diciptakan dari benih perawan Maria tanpa hubungan seksual. Mereka berpendapat bahwa kehadiran firman dalam diri manusia ini karena kehendak, bukan melalui cara fisik seperti pencampuran atau perpindahan, karena keberadaan masing-masing dari 3 pribadi tersebut tidak terbatas. Mereka menyatakan bahwa manusia ini disebut putra karena putra berada di dalam dirinya, mirip dengan bagaimana besi disebut api ketika api hadir di dalamnya. 3. Istilah Kristus merujuk pada aspek manusia dan ilahi secara bersamaan, yang dipandang sebagai satu realitas dalam kodrat Kristus. Para pendukungnya berpendapat bahwa tindakan dan kehendak manusia dan ilahi Kristus adalah satu. Mereka menggambarkan 3 kategori yang berkaitan dengan Kristus. Kategori pertama mencakup sifat-sifat khusus dari kodrat manusia, seperti dilahirkan, makan, minum, penyaliban, kematian, penguburan, dan kenaikan ke surga. Mereka menegaskan bahwa peristiwa-peristiwa ini berkaitan dengan aspek manusia Kristus. Kategori kedua terdiri dari karakteristik ilahi, seperti kekal dan tidak tunduk pada kematian. Ketika ditanya tentang kontradiksi yang tampak, mereka menjawab bahwa hal ini juga berlaku untuk berbagai aspek Kristus. Kategori ketiga melibatkan sifat-sifat yang bersifat ilahi dan manusiawi, seperti mukjizat, membangkitkan orang mati, dan berjalan di atas air. Mereka menegaskan bahwa mukjizat-mukjizat ini adalah tindakan ilahi yang dilakukan melalui aspek manusiawi, mirip dengan bagaimana api bekerja melalui besi. 4. Mereka mengakui semua nabi kuno, Taurat dan Injil, kitab-kitab lama dan baru, kitab Rasul Paulus, catatan para rasul, pahala dan hukuman, dan kebangkitan tubuh, dan mereka mengajarkan tentang keadilan dan kemampuan sebelum perbuatan, kecuali untuk orang-orang tertentu yang akan kita sebutkan. 5. Para rasul di komunitas ini mengajarkan bahwa pernikahan dan hubungan seksual harus ditinggalkan dan mengucilkan mereka yang tidak setuju. Mereka tinggal jauh dari kota, mengaku hidup seperti para murid. 6. Para angelik menyatakan bahwa mereka muncul sebagai malaikat dan melaporkan bahwa para malaikat diam-diam mengunjungi mereka untuk menghormati mereka. 7. Pengikut Nikolas mengajarkan bahwa pernikahan harus ditinggalkan dan mendorong orang untuk berbuat baik. Mereka menghormati Nikolas, seorang rekan murid-murid Yesus. 8. Kaum Adamit memasuki gereja dalam keadaan telanjang, menyebutnya surga, dan mengutuk hubungan seksual. 9. Kaum Cathari mengikuti ajaran Nestorius tetapi menolak kepercayaan bahwa dosa dapat diampuni setelah kedatangan Kristus. 10. Kaum spiritualis menerima semua ajaran Nestorius kecuali kepercayaan bahwa jiwa seseorang mati bersama tubuhnya. Mereka menegaskan bahwa keduanya akan dihidupkan kembali pada hari kebangkitan. Hal ini bertentangan dengan ajaran Kristen yang menyatakan bahwa hanya tubuh yang dihancurkan, bukan jiwa. 11. Kaum Ovid memuja ular bersama dengan Kristus. 12. Kaum Hirasit menerima semua kitab suci Kristen dan melarang pernikahan dan hubungan seksual, hanya memperbolehkan biarawan, janda, dan perawan di antara mereka. Mereka percaya bahwa bayi tidak masuk surga karena belum melakukan amal perbuatan. 13.
Kaum Mesalian adalah kelompok yang melarang pernikahan dan memiliki kepercayaan yang mirip dengan Yam. Mereka mengajarkan bahwa ketika Adam memakan buah dari pohon itu, kejahatan masuk ke dalam dirinya dan, oleh karena itu, ke dalam semua keturunannya. Mereka percaya bahwa manusia tidak dapat memilih antara kebaikan dan kejahatan, dan bahwa Tuhan memberi pahala kepada orang-orang yang berbudi luhur sebagai tindakan kasih karunia, bukan karena kebajikan mereka. Mereka juga mengklaim bahwa setan berdiam di dalam diri manusia dan hanya dapat pergi melalui doa, yang oleh orang Kristen disebut sebagai doa yang sungguh-sungguh. Selain itu, kelompok Mesalian lainnya menyatakan bahwa sifat manusiawi Kristus merenungkan sifat ilahi dan mengetahuinya. Mereka tidak percaya bahwa Kristus adalah Tuhan yang menjelma, tetapi sebaliknya mereka mengklaim bahwa Dia adalah manusia dan bukan Tuhan, agung dan perkasa. 14. Orang-orang Falesia melarang hubungan seksual dan mengebiri semua yang ingin berhubungan dengan mereka. Mereka tinggal di pegunungan dan menafsirkan kitab-kitab secara berbeda dari ajaran masyarakat. 15. Di antara kaum Trinitarian terdapat kaum Melkit, yang terbagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama mengajarkan hal yang serupa dengan kaum Nestorian tentang hipostasis, tetapi berbeda dalam pandangan mereka tentang Kristus. Mereka mengklaim bahwa manusia bersatu dengan firman, menghasilkan satu hipostasis tetapi memiliki 2 kehendak dan tindakan. Mereka menyatakan bahwa Kristus memiliki 2 substansi, kekal dan temporal, dan memiliki pemahaman tentang kematian dan penyaliban dengan yang serupa dengan kaum Nestorian. 16. Di antara mereka adalah kaum Kulurus, pengikut Kulurus, yang percaya bahwa yang dibunuh dan disalibkan adalah Tuhan dalam wujud manusianya. Mereka berpendapat bahwa ajaran tersebut tidak dapat dipisahkan, bersikeras bahwa tidak satu pun dari kedua hipostasis tersebut dapat eksis terpisah dari yang lain setelah penyatuan mereka. Mereka membandingkan hal ini dengan hubungan antara jiwa dan tubuh dalam diri manusia. Umat Kristen mengklaim bahwa kelompok ini memicu perselisihan dan bahwa kelompok ini mendahului 2 kelompok sebelumnya. 17. Di antara mereka terdapat kaum yang ditebus dan kaum saleh, yang percaya bahwa hakikat yang mereka sembah berbeda dari hipostasisnya. Mereka mengklaim bahwa ketiga hipostasis adalah substansi, meskipun substansi ini berbeda dari mereka. Orang Kristen menyebut mereka dualis, karena percaya bahwa mereka menambahkan substansi kedua pada ketiga hipostasis tersebut. Mereka berpendapat bahwa Kristus tidak mengambil wujud manusia sepenuhnya dari Maria, hanya jiwa dan tubuh, dengan Tuhan menempatkan firman dalam hipostasis jiwa dan tubuh ini, karena mereka berpikir bahwa manusia lebih dari sekadar jiwa dan tubuh. Ajaran mereka tentang kematian dan penyaliban serupa dengan ajaran kaum Kulurus. 18. Di kalangan umat Kristen, kaum Isa percaya bahwa Kristus memiliki 2 hipostasis. Mereka berpendapat bahwa hal ini bukan karena hipostasis firman berada di dalam Maria, tetapi karena kehendak firman ada di dalam dirinya, menyatu dengan hipostasis manusia. 19. Al-Yamani menyatakan bahwa hanya kehendak yang bersatu dengan manusia, sebagaimana diajarkan oleh kaum Ishak. Ia mengklaim bahwa firman dan kehendaknya adalah satu hipostasis, dan bahwa kehendak firman itulah yang dilahirkan, artinya cahaya dari cahaya firman yang berdiam dalam tubuh. 20. Kaum Yakobit memiliki kesamaan dengan kaum Nestorian mengenai 3 hipostasis dan substansi, tetapi mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang Kristus. Mereka percaya bahwa putra dan kodrat manusia bergabung membentuk satu substansi yang kekal dan sementara, Allah, Firman, dan Yesus. Mereka sejalan dengan kaum Melkit mengenai penyaliban dan kematian, menjelaskan bahwa yang kudus yang tidak mati disalibkan untuk umat manusia. 21. Kaum Julianis, yang juga disebut kaum Gregorian, memiliki kepercayaan yang mirip dengan kaum Yakobit, tetapi berbeda dalam satu doktrin kunci. Mereka berpendapat bahwa ada memiliki 2 substansi, satu yang abadi dan diciptakan oleh Tuhan, dan yang lain yang dapat mati karena ketidaktaatan.
Mereka percaya bahwa substansi yang bersatu dengan Tuhan adalah substansi yang murni dan abadi. Kaum Yakobit tidak memiliki kepercayaan ini. Kaum Julianis berpusat di Armenia. 22. Kaum Maronit mengajarkan Tritunggal dan mengklaim bahwa putra keluar dari Maria seperti air dari sebuah selang. 23. Kaum Apolinarian mengajarkan versi ajaran Nestorian tentang hipostasis, yang menyatakan bahwa hipostasis berbeda status seperti bintang tetapi memiliki satu substansi yang sama. Mereka percaya bahwa diskusi dapat terjadi tentang Putra dan Roh Kudus, tetapi tidak tentang Bapa, yang karakteristiknya tidak dapat dirasakan. Mereka menegaskan bahwa Putra menerima tubuh dan jiwa dari perawan Maria, tetapi bukan akal budi, memandang manusia memiliki 3 bagian, tubuh, jiwa, dan akal budi. Mereka mengklaim bahwa sifat ilahi bercampur dengan sifat manusia, menjadikan yang disembah sebagai manusia. Mereka juga menyatakan bahwa surga mencakup makan, minum, hubungan seksual, dan bahwa hari Sabat dan pengorbanan dipatuhi di sana. 24. Kaum Eutisian adalah pengikut Eutises. Mereka percaya pada 3 hipostasis dan 1 substansi, mengklaim bahwa tubuh Kristus bukanlah dari substansi manusia tetapi dibawa dari surga. Pandangan mereka mirip dengan kaum Jacobit, hanya berbeda dalam keyakinan ini. 25. Pengikut Valentinian percaya bahwa tubuh Kristus, seperti pengikut Eutisian, turun dari surga dan tidak diciptakan. 26. Kaum Unitarian terdiri dari 7 kelompok, termasuk kaum Arian, yang mengikuti Arius. Mereka percaya pada kesatuan ilahi dan menolak Trinitas, mengklaim bahwa Kristus dan Roh Kudus adalah makhluk ciptaan yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk menciptakan dan mengawasi dunia. Mereka menegaskan bahwa tokoh-tokoh ini yang mengutus para nabi. 27. Abdullah membahas 2 tipe penganut Trinitarianisme Kristen, mereka yang berargumen secara rasional dan mereka yang mengandalkan makna harfiah dalam Injil. Kelompok yang terakhir berpegang teguh pada ajaran Injil, khususnya frasa dari Kristus untuk menguduskan manusia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Abdullah berpendapat bahwa Injil tidak secara jelas menunjukkan apakah tokoh-tokoh ini kekal atau sementara, juga tidak menentukan apakah mereka satu substansi. Ia menyatakan bahwa interpretasi semacam itu adalah gagasan filosofis yang telah diperkenalkan ke dalam diskusi, bukan dinyatakan secara eksplisit dalam Injil. Ia menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat secara definitif mengklaim bahwa Yesus adalah satu-satunya putra Allah hanya berdasarkan Injil. Menurut Injil, Yesus menyebut dirinya akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Yohanes 20 ayat 17, yang menyiratkan hubungan bersama dengan orang lain, termasuk Israel, yang disebut anak sulung dalam Taurat, Keluaran 4 ayat 22. Ini menunjukkan bahwa Injil tidak dapat digunakan untuk membuktikan status unik Yesus. Abdullah menyimpulkan bahwa tidak ada bukti kuat dari teks-teks keagamaan yang mendukung klaim bahwa Yesus adalah putra Allah secara substansial atau hipostatik, sehingga klaim tersebut terlalu ekstrim. 28. Teks tersebut berpendapat bahwa tidak ada logika dalam kepercayaan bahwa yang kekal dapat menjadi manusia dan sebaliknya. Jika baik yang kekal maupun manusia sama-sama tidak berubah dalam esensinya, mereka tidak dapat berubah menjadi satu sama lain. Jika mereka dapat berubah, tidak rasional bagi Sang Pencipta yang kekal untuk menjadi terikat waktu dan dapat berubah. Penulis menunjukkan bahwa orang-orang menunjukkan ketidaktahuan dengan menolak untuk mengatakan frasa seperti Sang Pencipta bercampur dengan yang sementara, meskipun mereka mengklaim Dia bersatu dengannya dan Dia menjadi itu. Esensi Sang Pencipta, menurut teks tersebut, tidak dapat bercampur atau bersentuhan dengan tubuh fisik atau bersatu dengan apapun. 29. Jika mereka yang mengatakan Sang Pencipta mati, disalibkan, dan dikuburkan tidak dapat membuktikan bahwa Sang Pencipta mengalami hal yang sama seperti orang yang diperlakukan seperti itu, maka tidak ada alasan untuk menerima ajaran ini sebagai benar.
Jika mereka dapat membuktikannya, maka itu menunjukkan bahwa makhluk yang mati akan lenyap, yang mustahil bagi yang maha kekal. 30 orang yang mengatakan Sang Pencipta mati dalam aspek kodratnya tidak dapat menghindari pernyataan bahwa Sang Pencipta sendiri pasti telah mati dalam beberapa cara. Bagi saya tidak masalah apakah ini karena kodratnya atau bukan. Intinya adalah Sang Pencipta telah mati. Kita tahu bahwa ketika orang mati, mereka tidak sepenuhnya menghilang. Tubuh mereka mungkin masih ada meskipun mereka tidak hidup. Mereka hanya mati dalam arti bahwa mereka tidak lagi hidup, bukan dalam setiap arti. Jadi, jika Sang Pencipta mati, itu berarti Dia benar-benar mati. Anda tidak dapat memisahkan fakta bahwa Dia mati dari siapa Dia. Pilihan lain adalah bahwa ketika kita mengatakan Sang Pencipta mati, kita sebenarnya berbicara tentang seseorang, bukan Sang Pencipta. Jika demikian, maka mengatakan Sang Pencipta mati sebenarnya tidak berarti apa-apa. Ini sangat jelas. Sang Pencipta. Dia tidak mati. Tidak ada di antaranya. Sang Pencipta adalah yang mati, bukan orang atau sesuatu yang lain. 31. Gagasan bahwa Kristus memiliki dua bagian, manusia dan ilahi, adalah sebuah masalah. Mengatakan bahwa Kristus mati sebagai manusia tetapi bukan sebagai Allah tidak masuk akal. Jika Kristus adalah Allah dan manusia sekaligus, maka kematiannya memengaruhi kedua bagian dirinya. Tidak masalah apakah kita menganggap Kristus sebagai satu hal atau dua hal. Faktanya adalah ketika Kristus mati, hal itu harus memengaruhi baik bagian manusia maupun bagian ilahinya. Ini berarti bahwa kita tidak dapat memisahkan bagian ilahi Kristus ketika berbicara tentang kematiannya. Kematian Kristus harus berdampak pada Kristus secara keseluruhan, termasuk kedua bagian ilahi Kristus. 32. Umat Kristen mengatakan bahwa ketiga bagian Tuhan saling terhubung, dengan satu bagian menjadi penyebab bagi dua bagian lainnya, yang merupakan hasil dan semua bagian ini selalu ada. Gagasan ini mirip dengan cara berpikir di mana Tuhan adalah penyebab alam semesta dan alam semesta adalah hasilnya, dan tidak ada yang ada sebelum yang lain dalam hal wujudnya. Gagasan ini memiliki masalah karena sesuatu biasanya dikenal karena keunikannya, yang berarti berbeda satu sama lain dalam beberapa hal. Jika semua bagian Tuhan sama dan tidak memiliki perbedaan apapun, dan tidak ada yang ada sebelum yang lain dalam hal wujud, tingkat kepentingan, jumlah, atau kapan keberadaannya, maka tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa satu bagian menyebabkan bagian lainnya. Orang-orang yang tidak setuju dengan gagasan ini menunjukkan bahwa bagian-bagian Tuhan dikatakan sama dalam hal wujudnya dan selalu ada, tanpa perbedaan dalam hal pentingnya, tetapi pada saat yang sama mereka mengatakan bahwa setiap bagian tidak sama dengan yang lain, yang bertentangan dengan gagasan utama mereka bahwa bagian-bagian Tuhan adalah satu. Argumen ini menunjukkan adanya kontradiksi dalam gagasan bahwa jika bagian-bagian Tuhan tidak memiliki sesuatu yang membedakan mereka, maka satu bagian tidak dapat menjadi alasan bagi bagian lain, yang menunjukkan kesalahan dalam gagasan keagamaan ini dan menyoroti kelemahan dari apa yang mereka ajarkan tentang Tuhan. Umat Kristen memiliki gagasan ini, tentang bagian-bagian Tuhan. Penting untuk memahami apa yang mereka maksud dengan bagian-bagian Tuhan dan bagaimana mereka berpikir bagian-bagian Tuhan ini terhubung, yang merupakan bagian kunci dari apa yang dipercaya umat Kristen tentang Tuhan. 33. Orang sering mengatakan bahwa kecelakaan itu seperti hitam dan putih. Mereka tidak melihat perbedaan di antara keduanya. Cara berpikir mereka tidak benar. Jika kecelakaan tidak membuat zat berbeda, maka semuanya akan sama. Kita tidak akan bisa membedakannya. Mereka perlu memikirkan fakta bahwa jika kita dapat melihat tiga hal sebagai satu zat tetapi sebagai hal yang berbeda, maka pasti ada hal lain yang membuat mereka berbeda, dan ini bertentangan dengan apa yang mereka katakan tentang kecelakaan. Jika zat berbeda dan juga sama, maka kita perlu memahami bahwa mereka unik karena apa adanya,
karena sesuatu di luar mereka. Ketika mereka berbicara tentang putih yang sama, mereka lupa bahwa alasan kita berpikir mereka sama adalah karena cara kita melihatnya, bukan karena mereka benar-benar sama. Kita dapat mengenali hitam dan putih karena kita dapat melihatnya atau karena kita tahu apa itu. Ini tidak mengubah apa sebenarnya mereka. Jika setiap hal itu unik, maka kesamaan apapun yang kita lihat pasti berasal dari sesuatu di luar mereka yang membuat mereka tampak sama. Ini juga berlaku untuk hitam dan putih. Mereka hanya tampak sama karena hal-hal yang bukan bagian dari diri mereka sebenarnya. Jadi, ketika orang mengatakan mereka sama, itu karena cara kita memikirkan mereka, bukan karena seperti apa mereka sebenarnya. Jika kita dapat melihat bahwa sesuatu itu berbeda, maka kesamaan apapun pasti berasal dari sesuatu di luar diri mereka yang membantu kita memahami perbedaan mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak tepat untuk membandingkan kejadian yang tidak disengaja dan sifat sejati suatu zat. Jelas bahwa ketika kita berpikir mereka sama, itu karena cara pemahaman, bukan hanya karena cara kita mengkategorikan mereka. 34. Abdullah mengatakan bahwa ia tidak memiliki argumen selain itu. Ia menunjukkan bahwa orang-orang yang lebih menyukai satu daripada yang lain juga menghadapi logika yang sama. Jika keduanya pada dasarnya sama, maka yang lebih baik hanya dapat berasal dari sesuatu di luar keduanya. Ini berarti tidak ada yang secara alami lebih baik daripada yang lain, dan sesuatu di luar keduanya dibutuhkan untuk membuat salah satunya lebih baik. 35. Orang-orang zaman sekarang mengatakan bahwa alam semesta menunjukkan kepada kita bahwa ada Sang Pencipta yang mengetahui segala sesuatu dan hidup. Mereka berpikir demikian karena ketika seseorang melakukan sesuatu, itu berarti mereka mengetahui sesuatu dan hidup. Gagasan ini memiliki beberapa masalah besar. Misalnya, jika mereka mengatakan seseorang mengetahui sesuatu tanpa mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan, maka mereka harus mengatakan dari mana kekuatan itu berasal. Mereka juga mengatakan bahwa Sang Pencipta adalah satu hal yang terdiri dari 3 bagian seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka tidak dapat memberikan contoh yang baik tentang sesuatu yang hidup dan mengetahui segala sesuatu hanya karena apa adanya, bukan karena sesuatu di luarnya. Mereka tidak menunjukkan bagaimana hidup dan mengetahui segala sesuatu terhubung, seperti satu bergantung pada yang lain. Jika Sang Pencipta memiliki 3 bagian tetapi tetap satu hal, maka hal itu adalah kategori untuk bagian-bagian tersebut, artinya mereka sama dalam beberapa hal tetapi berbeda dalam hal lain. Jika Sang Pencipta dan manusia sama-sama disebut substansi, maka mereka mengatakan kita serupa, yang bertentangan dengan apa yang mereka katakan tentang hal-hal yang berbeda. Jadi, argumen mereka tidak masuk akal. Tidak logis. Ada kritik terhadap gagasan mereka dan kritik ini menunjukkan bahwa pemikiran mereka lemah di banyak bidang.